Hai workers, kamu udah nonton belum konten kita tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder? Yang belum nonton, cek videonya di sini ya. Di konten ini, kita mau bahas gangguan kepribadian yang namanya hampir mirip nih dengan NPD. Yap, BPD atau Borderline Personality Disorder. Apa ya perbedaannya dengan gangguan kepribadian narsistik? Borderline Personality Disorder atau gangguan kepribadian ambang merupakan kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir seseorang mengenai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kita bahas sama ahlinya yuk, dengan Kak Anissa sebagai psikolog klinis. BPD atau Borderline Personality Disorder mungkin banyak ditemui di lingkungan kerja. Gimana ya cara kamu menghadapi rekan kerja yang memang terdiagnos BPD? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan juga cek artikel di website workerspedia.id. Satset, Langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, workers, kamu mungkin udah beberapa kali dengar tentang gangguan borderline ini. Tapi lebih baik kita dengar penjelasan dari ahlinya yuk, agar kita lebih aware dan tidak self-diagnose. Apa sih gangguan BPD ini? Gangguan personality yang borderline ini gitu ya, atau gangguan kepribadian borderline ambang gitu ya, ini adalah gangguan yang mempengaruhi cara pikir dan cara pandang seseorang gitu ya terhadap dirinya maupun orang lain atau hal di sekitarnya. Karena adanya gangguan proses berpikir ini gitu ya, maka orang tersebut itu akan mengalami kesulitan yang namanya mengontrol emosi atau perasaan. Ternyata gangguan BPD sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang ya workers. Lantas, seperti apa sih gejala gangguan BPD? Yang paling terasa itu adalah satu, adanya fear of abandon gitu ya. Jadi takut sekali gitu loh ditinggalkan, takut untuk sendirian gitu. Jadi misalnya mungkin di kehidupan sehari-harinya itu dia ngechat temennya, tapi temennya tuh slow respon gitu ya. Maka di momen itu orang dengan BPD itu akan sangat merasa ketakutan gitu ya. Kemudian mulai tuh muncul banyak pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang seperti isinya itu jangan-jangan orang ini mau ninggalin aku nih sekarang. Oh jangan-jangan dia tuh nggak suka ya sama aku ya misalnya gitu. Bahkan ada di beberapa kasus yang sampai orang dengan BPD ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, seperti misalnya dalam hubungan romantic relation. Karena takut banget ditinggalkan, maka dia memutuskan untuk mending aku yang tinggalin duluan gitu. Nah, di saat yang bersamaan dia belum benar-benar selesai hubungannya, dia udah mencari pasangan lain karena saking takutnya dia tuh sendirian gitu. Jadi hal-hal yang dia lakukan seperti telepon terus-menerus, chat terus-menerus itu kan pada dasarnya malah membuat kita akan mengalami hal yang berkebalikan. Yang awalnya kita tidak ingin ditinggalkan makanya kita ngechat terus, tapi karena ngechat terus itu membuat orang lain itu bisa terganggu, dan akhirnya apa yang kita takutkan itu bisa terjadi gitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau gejalanya itu adalah unstable relationship. Hubungan yang terjalin itu tidak stabil. Biasanya mereka tuh cepat gitu loh, bisa membangun hubungan yang intens, tapi durasi hubungannya itu tidak long last, singkat gitu. Ada juga sih memang beberapa hubungan yang panjang, namun seringkali hubungan dari orang-orang yang BPD ini tuh sangat singkat durasinya, dalam hitungan mungkin berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Kemudian kenapa gitu ya, kok seperti itu pola hubungannya tidak awet kayak gitu ya, karena awalnya mereka satu mudah percaya, terus yang kedua juga ada keyakinan yang keliru gitu. Ada keyakinan seperti oh ya dia mudah percaya, dia langsung meyakini bahwa he is the one atau she is the one. Kemudian timbul asumsi-asumsi yang realistis gitu ya.
Padahal ya yang namanya suatu hubungan bisa terbangun, bisa berakhir gitu loh. Tapi karena hal-hal yang kurang realistis yang dia yakini itu ya membuat hubungan mereka tuh tidak stabil. Kemudian tadi yang ketiga itu ada black or white thinking habit atau kebiasaan berpikir yang hitam putih itu. Jadi ibaratnya gini, kalau saya tidak benar berarti saya salah total, hidup aku tuh salah gitu. Misalnya saya tidak berhasil, misalnya saya tidak berhasil lulus gitu ya, maka semua hidup aku itu kegagalan artinya gitu. Atau ada juga yang misalnya kalau dia tidak hubungin saya berarti dia mau meninggalkan aku gitu. Akhirnya proses pikirnya ini cenderung kaku gitu ya, melihat suatu kejadian itu hanya karena ada dua opsi gitu, padahal realita yang terjadi itu sangat luas gitu ya. Terus juga ada self image atau gambaran diri yang tidak jelas gitu. Jadi mulai ada perasaan-perasaan bahwa oh diri ini baik gitu ya, tapi kadang benci juga sama dirinya, kadang suka, kadang nggak suka sama sekali dengan dirinya. Bahkan secara ekstrimnya ada orang dengan gangguan BPD ini yang merasa sangat benci gitu, ataupun merasa dirinya itu yang sangat jahat gitu ya, karena ketidakjelasan dalam melihat atau mempersepsikan diri sendiri ini, mereka tuh seringkali kebingungan dengan dirinya sendiri itu siapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi gak jelas gitu arahnya dia tuh mau kemana. Nah biasanya ini tampak ke perilaku-perilaku seperti dia mudah gonta-ganti pekerjaan misalnya gitu ya, atau tujuan-tujuannya itu mudah berganti-ganti tapi tidak clear gitu. Kemudian gejala lainnya yang kelima itu adalah perilaku yang impulsif gitu ya. Jadi perilaku impulsif ini ditunjukkan dengan misalnya perilaku-perilaku yang sifatnya itu self-destruksi atau merusak diri sendiri gitu ya. Karena tadi kita ingat bahwa BPD itu memiliki kesulitan dalam regulasi emosi gitu ya, sehingga perilakunya pun jadi sulit untuk dikontrol gitu. Dia melakukan suatu tindakan secara cepat tapi tanpa pikir panjang gitu. Jadi sumbunya tuh pendek banget gitu ya. Biasanya juga perilakunya itu berbahaya. Misalnya melakukan self harm gitu ya. Terus misalnya juga melakukan perilaku binge eating gitu ya, makan yang banyak kemudian dimuntahkan kembali misalnya gitu. Terus menyetir ugal-ugalan gitu ya. Itu juga bisa jadi perilaku-perilaku impulsif dari seseorang dengan BPD gitu. Jadi secara jangka panjang hal ini tentu tidak akan mengganggu dirinya saja atau membahayakan dirinya saja, tapi juga bisa mengganggu dan merugikan orang lain gitu. Ada juga gejala dari perubahan emosional secara ekstrim itu ya, secara cepat gitu ya. Terus juga misalnya perubahan suasana emosional ini pun juga terjadi karena hal-hal yang sederhana sehari-hari gitu ya. Dan seringkali efeknya ini gitu ya, misalnya dia nih sedang senang terus tiba-tiba kecewa gitu ya, lagi bahagia kemudian tiba-tiba muram sekali. Nah tentu ekspresi-ekspresi dari diri yang seperti itu membuat lingkungannya bisa memberikan respon kepadanya, dan seringkali respon yang mereka terima itu adalah kok gitu sih responnya, kok tadi senang sekarang kayak gini, kenapa kayak gitu ya. Jadi respon-respon dari lingkungan seperti ini pun terkadang membuat posisi mereka atau keadaan mereka itu malah semakin buruk gitu secara emosional. Terus juga ada perasaan yang ketujuh itu terus-menerus merasa kosong, hampa gitu ya, mempertanyakan aku nih bukan siapa-siapa gitu, I am nothing gitu ya, saya tuh tidak memiliki kemampuan apa-apa yang kayak gitu. Jadi apapun yang dia lakukan rasanya tidak bisa mengisi ruang kosong di dalam dirinya itu. Kemudian yang ke-8 gitu ya, ada explosive anger, marah yang meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledaknya ini bukan sekedar marah, biasanya dibarengi dengan perilaku-perilaku seperti melempar barang,
terus menyerang, melemparkan kata-kata atau menyampaikan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas gitu ya. Dan juga terkadang ini perlu dicatat bahwa terkadang anger ini tidak selalu diekspresikan kepada orang lain, tapi anger ini juga terkadang diekspresikan untuk di dirinya sendiri kayak gitu loh. Jadi dia memaki-maki ya memaki dirinya sendiri, itu bisa jadi gitu, memukul ya memukul dirinya gitu. Nah, terus juga yang ke-9 yang terakhir itu ada yang merasakan kehilangan kesadaran terhadap realita yang ada gitu ya. Misalnya dia tuh penuh curiga, ada orang yang mendekati dia atau ada orang yang bersikap baik gitulah kepada dia gitu, kayak misalnya ngasihin minuman atau ngasihin makan gitu ya. Nah, orang dengan BPD itu akan cenderung merasa bahwa ini orang mendekatin karena apa ya, misalnya kayak gitu. Dia tuh curigaan mulu, padahal realitanya gitu ya, mungkin saja ketika dicek, realitanya itu adalah ya orang itu memang sedang mau bersikap baik aja gitu, memang orangnya sopan, misalnya memang orangnya itu ramah, kayak gitu. Jadi dia tuh sulit menyadari realita-realita yang ada pada kehidupannya gitu loh. Jadi terkadang dengan orang yang seperti itu jadinya terganggu gitu ya di hubungan relasi. Wah, ternyata ada 9 ciri-ciri gejala gangguan BPD, seperti impulsif dan kesulitan menahan amarah. Nah, setelah kita memahami gejala-gejala BPD, sebenarnya apa aja sih penyebab atau faktor terjadinya gangguan BPD? Kalau untuk penyebabnya kurang lebih sama. Mereka itu tidak satu faktor tapi multifaktorial gitu ya. Balik-balik lagi ini tentang genetik juga bisa gitu ya. Terus juga tentang peristiwa traumatis yang pernah dialami, misalnya pernah mengalami pelecehan gitu ya, pernah mengalami KDRT misalnya, pernah mengalami yang namanya pengabaian ataupun penelantaran saat masa kanak-kanak, kemudian trauma-trauma misalnya hubungan yang tidak stabil di lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanan, itu akan membuat seseorang itu sulit untuk merasakan lingkungan yang atau hubungan yang sehat itu seperti apa sih, hubungan yang aman itu seperti apa sih gitu loh. Karena perubahan-perubahan misalnya ayahnya yang awalnya baik tiba-tiba jadi kasar kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan pola keluarga yang seperti ini bisa banget menjadi faktor terbentuknya suatu gejala ataupun hingga gangguan BPD. Kemudian juga misalnya pernah memiliki hubungan yang penuh konflik, terus juga ada ketidakseimbangan gitu ya pada zat kimiawi di otaknya atau neurotransmitter, misalnya ada ketidakseimbangan di hormon serotonin yang kayak gitu, itu juga bisa berpengaruh terhadap pembentukan dari gangguan BPD. Ternyata faktor penyebab BPD ini cukup serius ya, mulai dari pengalaman traumatis hingga genetik. Tapi gimana ya workers kalau kita bertemu rekan kerja yang mengalami gangguan BPD? Bagaimana kita bisa menghadapi secara bijak jika rekan kerja atau teman kita yang terdiagnosa BPD? Karena semakin kita paham emosinya kita, maka kita akan semakin bisa mengelolanya. Kita menghadapi BPD ya kita juga harus melakukan upaya-upaya agar kita tetap sehat mental gitu ya. Misalnya dengan melakukan self-care gitu ya. Bagaimana nih agar si faktor risikonya nih tidak berkembang menjadi gangguan BPD gitu ya.